Hutan Indonesia adalah salah satu ekosistem paling berharga di dunia, tidak hanya karena kekayaan biodiversitasnya yang luar biasa, tetapi juga karena peranannya dalam menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Namun, deforestasi tetap menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hutan ini. Meskipun sudah banyak dibahas dan upaya dilakukan, tren kerusakan hutan masih terus terjadi hingga tahun 2023 hingga 2025. Data terbaru menunjukkan bahwa kehilangan hutan masih berlangsung dan ini berdampak besar pada lingkungan dan masyarakat. Deforestasi sendiri adalah proses penghilangan hutan secara permanen atau sementara yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti pembukaan lahan untuk pertanian, pertambangan, atau pembangunan infrastruktur. Pola terjadinya deforestasi sendiri seringkali terkait dengan aktivitas manusia seperti pembakaran liar, kebakaran hutan, dan alih fungsi lahan. Memahami deforestasi secara ilmiah dan sederhana dapat membantu kita mengidentifikasi solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Dengan mengetahui pola dan jenis deforestasi, kita dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk melindungi hutan dan mengurangi dampak negatifnya. Menurut laporan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO, deforestasi menyumbang sekitar 10 hingga 15% emisi gas rumah kaca secara global. Hal ini menjadikan deforestasi sebagai salah satu penyumbang utama perubahan iklim dunia. Deforestasi di Indonesia terus mengganas, dengan Kalimantan, Sumatera, dan juga Papua sebagai pusat krisis. Hutan di ketiga pulau ini habis ditebang untuk kelapa sawit, tambang, dan penebangan liar yang menghancurkan ekosistem daratan rendah, gambut, hingga pegunungan. Dampaknya tak hanya pada hilangnya keanekaragaman hayati, tetapi juga mempercepat perubahan iklim dan mengancam kehidupan masyarakat adat. Ancaman ini berpotensi menghancurkan keunikan biodiversitas dan kehidupan masyarakat yang ada bergantung pada hutan tersebut. Deforestasi di Indonesia terus berlanjut karena dorongan besar terhadap ekspansi perkebunan sawit, pertambangan logam seperti nikel, dan proyek pembangunan berskala besar seperti jalan, kawasan industri, serta kota baru yang seringkali mengorbankan hutan alam. Dari ketiga sektor ini sama-sama memicu pembukaan lahan dalam skala masif yang dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi lahan, dan konflik sosial dengan masyarakat adat. Kritik utama terletak pada lemahnya pengawasan, manipulasi izin, dan kurangnya perencanaan tata ruang yang berbasis ekologi. Maka dibutuhkan pendekatan yang lebih ketat dalam evaluasi AMDAL, penghentian izin di hutan primer, reklamasi wajib di area terdampak, serta perlibatan komunitas lokal dalam perencanaan dan pengawasan. Jadi, tanpa perbaikan tata kelola ini, pembangunan hanya akan menjadi jalan cepat menuju kerusakan ekologis yang permanen. Hilangnya layanan ekosistem akibat deforestasi berdampak serius pada lingkungan. Keanekaragaman hayati terancam karena banyak spesies kehilangan habitat. Deforestasi juga mengganggu siklus air sehingga menyebabkan tanah kering, curah hujan menurun, serta meningkatkan risiko banjir dan kekeringan. Tanpa akar pohon, erosi tanah pun makin parah sehingga mengurangi kesuburan lahan. Selain itu, karbon yang tersimpan di hutan dilepaskan ke atmosfer saat pohon ditebang atau dibakar, sehingga mempercepat perubahan iklim. Masyarakat lokal pun kehilangan sumber daya penting seperti air, pangan, obat alami, dan identitas budaya mereka. Hilangnya habitat karena deforestasi berdampak pada spesies yang terancam atau punah. Salah satu contohnya adalah harimau Sumatera. Hutan primer Sumatera sebagai habitat kritis dari harimau Sumatera. Fragmentasi dan pembalakan akan mengganggu pola berburu maupun perkawinan serta dapat mengancam kelangsungan hidup dari harimau Sumatera. Orangutan Sumatera, gajah Sumatera, hingga badak Jawa kehilangan ruang hidupnya setiap tahun. Hutan tropis bukan sekedar kumpulan pohon, tetapi jejaring kehidupan kompleks yang memiliki keterkaitan. Ketika hutan dirusak, maka terjadi penurunan kualitas rantai ekologis. Selain itu, hutan digunakan sebagai konektivitas, yaitu sebagai koridor alami untuk menunjang kehidupan fauna yang tersedia. Hutan adalah penyerap karbon alami yang sangat penting bagi keseimbangan iklim bumi. Melalui proses fotosintesis,
Pohon-pohon menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan mengubahnya menjadi biomasa. Karbon ini disimpan selama puluhan hingga ratusan tahun. Ketika terjadi deforestasi, yaitu penebangan atau kerusakan hutan secara masif, itu ada dua hal yang terjadi, yaitu pohon yang ditebang melepaskan karbon kembali ke atmosfer dalam bentuk CO2, terutama jika dibakar atau dibiarkan membusuk. Kemudian, kemampuan menyerap karbon ini akan berkurang drastis. Tidak ada lagi vegetasi yang menyerap CO2 dari udara. Kemudian dampaknya terhadap iklim global yaitu konsentrasi CO2 meningkat sehingga bisa memperkuat efek rumah kaca dan menyebabkan perubahan iklim ekstrim seperti kekeringan, banjir, dan badai tropis. Kompleksitas deforestasi yang terus berlangsung, teknologi hadir sebagai alat penting untuk mendeteksi, memahami, dan memperlihatkan realitas lingkungan secara objektif dan transparan. Di era digital saat ini, citra satelit beresolusi tinggi, drone, sensor tanah dan kelembapan, serta platform online menjadi senjata utama dalam pemantauan deforestasi di Indonesia dan dunia. Teknologi pada akhirnya menghapus ilusi bahwa kita tidak tahu. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian untuk bertindak. Upaya konservasi dan restorasi ekosistem menjadi kunci utama dalam mengatasi kerusakan lingkungan akibat deforestasi di Indonesia. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah restorasi gambut, yaitu pemulihan lahan gambut yang rusak dengan membasahi kembali area yang mengering. Selain itu, program reforestasi dilakukan dengan menanam kembali pohon di kawasan hutan yang telah gundul. Lalu, rehabilitasi mangrove juga menjadi prioritas di wilayah pesisir karena mangrove berperan penting dalam menahan abrasi. Salah satu contoh konkret dari upaya konservasi ini yaitu program yang dijalankan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang menargetkan pemulihan jutaan hektar lahan gambut dan mangrove di berbagai wilayah Indonesia seperti Riau, Kalimantan Tengah, dan Papua. Lalu di sisi lain, organisasi non-pemerintah seperti Wetland International aktif dalam proyek restorasi mangrove di kawasan pesisir utara Jawa dan Kalimantan, memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk melakukan rehabilitasi secara berkelanjutan. Video ini membahas pentingnya pendidikan lingkungan sebagai kunci utama untuk membangun kesadaran sejak usia dini. Ditekankan bahwa solusi terhadap deforestasi dan krisis iklim tidak hanya datang dari lembaga besar, tetapi juga bisa dimulai dari individu dan komunitas. Kampanye publik yang efektif dinilai mampu mendorong perubahan perilaku, terutama jika dikemas dengan pendekatan lokal dan partisipatif. Selain itu, aksi-aksi kecil seperti pengurangan plastik, konsumsi produk ramah lingkungan, hingga keterlibatan dalam kegiatan komunitas dianggap punya dampak signifikan dalam jangka panjang. Aksi dari komunitas dan individu bisa menjadi pemicu perubahan. Tetapi agar dampaknya bertahan dan menyebar luas, perlu didukung pendekatan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Solusi berbasis alam adalah salah satunya, dengan berpijak pada kekuatan alam itu sendiri agar bisa menjadi landasan menuju arah yang lebih lestari. Seperti dengan adanya agroforestry, pola tanam yang memadukan pertanian dan pepohonan tanpa membuka hutan baru. Juga pemulihan lanskap rusak lewat penanaman kembali atau reboisasi dari kawasan berhutan rendah hingga wilayah basah yang rawan terbakar. Tak kalah penting, penguatan wilayah kelola adat di mana hutan dijaga bukan karena aturan, tapi karena menjadi bagian dari hidup. Hal ini memang bukan solusi instan, tapi jika dijalankan dengan konsisten dan melibatkan banyak pihak, pendekatan ini bisa menjadi awal dari perubahan yang pelan tapi mengakar. Video ini serta memberi kesimpulan, menjaga hutan bukan hanya sekedar menjaga pohon, namun juga menjaga kehidupan yang bergantung padanya, seperti manusia, satwa, tanah, dan juga iklim. Adapun juga nilai-nilai adat istiadat yang dilindungi oleh manusia karena mereka sudah berdampingan hidupnya dengan hutan semenjak dari zaman-zaman terdahulu hingga sekarang. Hutan adalah sistem kompleks yang saling terhubung, dan kerusakannya dapat berdampak luas pada ekosistem global. Refleksi penting yang harus kita sadari adalah bahwa masa depan ekosistem sangat bergantung pada pilihan kolektif kita pada hari ini. Tindakan kecil yang kita ambil jika dilakukan oleh bersama dapat menjadi kekuatan yang besar untuk melindungi keberlanjutan bumi yang kita sayangi ini. Maka, menjaga hutan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya untuk generasi sekarang, namun juga menjadi warisan bagi generasi yang mendatang. Baik, terima kasih.